Selamat datang di seri pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan mendiskusikan contoh perangkat PM pembelajaran mendalam di jenjang SMP pada materi relasi dan fungsi. Kita mulai dari modul ajar atau RPP berikut. Bila guru ingin menerapkan PM, maka tujuan pembelajarannya pun harus mendalam. Maksudnya agar guru dapat menciptakan pembelajaran berkesadaran dalam modul 2.1, perumusan tujuan pembelajaran yang mendalam. Pada halaman 14 kita akan mempelajari indikator dari tujuan pembelajaran yang mendalam. Yang pertama, tujuan harus memuat kata kerja yang menyatakan kompetensi yang ingin dicapai. Kedua, tujuan memuat kata kerja yang dapat diukur. Contoh, kata kerja menemukan dapat diukur, sedangkan kata menganalisis itu sulit diukur. Kata kerja yang terukur dapat dilihat pada kata kerja taksonomi Bloom. Berikut kata kerja taksonomi Bloom terdiri dari 5 level, C1 sampai C6, C1 sampai C3 itu adalah kata kerja operasional untuk lower order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah, sedangkan C4 sampai C6 itu adalah kata kerja operasional untuk HOTS, higher order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Indikator yang ketiga dari tujuan pembelajaran yang mendalam adalah setidaknya ada satu dari tujuan tersebut memuat capaian pembelajaran dan kata kerja keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, tujuan memuat cara atau kondisi untuk mencapai kompetensi tersebut. Mari kita pelajari tujuan pembelajaran pada modul ajar berikut. Yang pertama adalah peserta didik mampu menemukan definisi dari relasi menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kata kerja menemukan ini adalah kata kerja di level C4. Menemukan. Artinya, tujuan pembelajaran yang pertama ini dimaksudkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik. Cara menemukan definisi dari relasi tersebut adalah menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama ini sudah memenuhi sebagai tujuan pembelajaran yang mendalam. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan definisi yang telah ditemukan sebelumnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyatakan relasi menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius yang telah dipelajari sebelumnya. Kita lanjut ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini setidaknya ada 3 aktivitas dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah persepsi, motivasi, dan yang berikutnya adalah penyampaian tujuan pembelajaran. Kita mulai dari aktivitas pertama dalam kegiatan pendahuluan adalah peserta didik melakukan doa, ini seperti biasa, kemudian mengecek kehadiran peserta didik, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah guru meminta salah satu peserta didik untuk menuliskan himpunan nama-nama peserta didik yang duduk di baris depan dan himpunan olahraga. Guru menyatakan di antara kedua himpunan ini memiliki hubungan yaitu olahraga kesukaan. Tujuan dari aktivitas ini adalah mengaitkan materi relasi dan fungsi dengan materi prasyaratnya yaitu himpunan. Aktivitas ini disebut dengan apersepsi. Tujuannya adalah, mari kita lihat di modul. Untuk menciptakan pembelajaran berkesadaran, maka 2.2 adalah guru mengaitkan materi prasyarat. Aktivitas ini disebut dengan apersepsi. Selanjutnya, guru bertanya kepada siswa bagaimana menyatakan hubungan yang sesuai di antara kedua himpunan tersebut. Peserta didik merespon dengan beberapa jawaban dan meminta untuk menunjukkan hubungan tersebut di depan kelas. Aktivitas yang keempat ditujukan untuk memotivasi. Cara memotivasi adalah mengaitkan materi matematika, dalam hal ini relasi dan fungsi, dengan konteks kehidupan nyata melalui penayangan video, dengan mengatakan hubungan yang demikian sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Silakan simak video berikut.
Setelah menyimak video, salah satu peserta didik menceritakan kembali hubungan yang ada di video tersebut untuk mengembangkan literasi membaca. Tujuan dari pengaitan ini adalah menciptakan pembelajaran berkesadaran poin 2.3. Pengetahuan bermakna melalui pengaitan dengan konteks kehidupan nyata. Konteks kehidupan nyata tersebut dibawa dalam ruang kelas melalui video. Yang kelima adalah salah satu peserta didik membacakan tujuan pembelajaran yang ditayangkan guru menggunakan proyektor. Jadi aktivitas 3, 4, dan 5 ini dimaksudkan untuk mewujudkan mindful learning dalam kelas. Berikutnya, peserta didik menyanyi salah satu lagu daerah atau nasional. Silakan guru bisa memilih di antara kedua lagu tersebut. Salah satu peserta didik menyampaikan pesan moral dari lagu tersebut yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana menerapkannya. Yang ketujuh, guru mengingatkan kepada peserta didik untuk menerapkan 1 atau 2 sikap positif. Guru mengajak berdiskusi dengan peserta didik mengapa sikap positif itu diperlukan baik di dalam kelas maupun di dunia kerja. Kemudian peserta didik dan guru mendemonstrasikan praktik sikap tersebut di dalam kelas. Kalau kita lihat di modul, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, maka guru dapat mendorong peserta didik mengembangkan sikap positif atau olah hati. Kita lanjut ke kegiatan inti. Salah satu peserta didik membacakan masalah makanan kesukaan di LKPD. Nanti kita lihat masalah tersebut yang ditayangkan menggunakan proyektor. Guru mengatakan, masalah tersebut dapat diselesaikan peserta didik setelah mereka menemukan makna dari relasi melalui diskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian beberapa peserta didik menyebutkan yang diketahui dan yang ditanya dari masalah. Aktivitas ini dimaksudkan untuk menerapkan tahap 1 dari PBM, orientasi peserta didik pada masalah. Mengapa dalam aktivitas belajar di pendekatan pembelajaran mendalam ini menggunakan PBM atau pembelajaran berbasis masalah? Karena salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran bermakna atau mindful learning adalah melalui pembelajaran yang menggunakan pemecahan masalah sebagai aktivitas utama. Salah satu model pembelajaran tersebut adalah PBM, pembelajaran berbasis masalah. Kita lanjut. Peserta didik sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian setiap ketua kelompok mengambil 2 lembar kerja dari guru. Yang ketiga, guru menyampaikan tahap belajar beserta lama waktu di setiap tahap tersebut. Guru mendorong peserta didik untuk aktif menyelesaikan pertanyaan atau masalah dalam lembar kerjanya di kelompoknya masing-masing. Ini adalah tahap 2 PBM. Aktivitas berikutnya yaitu nomor 4, itu dalam rangka menerapkan tahap ketiga dari PBM, yaitu peserta didik menyelesaikan pertanyaan atau masalah dalam lembar kerja di kelompoknya masing-masing. Guru membimbing peserta didik dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan tahap Polya, mulai dari memahami masalah, mengembangkan rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Aktivitas kelima, kelompok peserta didik mengirimkan screenshot jawabannya di WA grup kelas. Tujuan dari penayangan jawabannya ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan jawabannya. Karena mata pelajaran kita matematika tentunya membutuhkan gambar atau tulisan penyelesaian dari peserta didik melalui kelompoknya masing-masing. Nanti pada saatnya peserta didik menjelaskan mengapa mereka menjawab seperti itu atau menyelesaikan dengan cara tertentu. Nomor 7, guru memfasilitasi bila ada kelompok yang memiliki jawaban berbeda. Jawaban berbeda tersebut ditayangkan melalui proyektor. Peserta didik mengevaluasi kedua jawaban yang berbeda tersebut. Guru mengajukan pertanyaan metakognitif, mengapa atau bagaimana, agar peserta didik memiliki pemahaman yang bermakna. Disinilah guru perlu mengubah cara pandang mengenai bagaimana peserta didik atau kelompok peserta didik mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Terkadang guru hanya bertanya apakah jawabannya benar atau salah. Seharusnya guru dapat menggunakan strategi metakognitif. Mengapa perlu melakukan strategi metakognitif? Karena
Di dalam modul di bab 2, pembelajaran berkesadaran, salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran tersebut adalah dengan menerapkan strategi metakognitif. Secara lebih lengkap bisa dibaca di halaman 47. Misalkan peserta didik menjawab, sebagai contoh misalkan 5 kali 4 sama dengan 20. Guru dapat bertanya kepada peserta didik mengapa 5 kali 4 sama dengan 20. Kalau peserta didik mampu menjawab 20 itu karena perkalian adalah penjumlahan berulang, jadi 5 kali 4 itu adalah 4 yang dijumlahkan sebanyak 5 kali, berarti peserta didik sudah mengalami pembelajaran berkesadaran. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada aktivitas berikutnya. Selanjutnya kelompok lainnya secara bergiliran menjelaskan jawaban dari pertanyaan atau masalah selanjutnya. Tujuannya adalah agar setiap kelompok diberikan kesempatan untuk maju mempresentasikan penyelesaiannya di depan kelas. Pada waktu presentasi bukan hanya 1 atau 2 orang sebagai wakil dari kelompok, tapi sebaiknya semua peserta didik dalam kelompoknya masing-masing mempresentasikan penyelesaiannya. Mungkin ada satu siswa yang menjadi moderator, satu siswa yang lain menjadi presenter atau penyaji masalah. Siswa-siswa yang lainnya bisa membantu teman-temannya bila ada pertanyaan dari kelompok atau peserta didik lainnya. Aktivitas ini adalah tahap 5 PBM atau mengevaluasi penyelesaian. Pada tahap penutup, beberapa peserta didik menyampaikan kesimpulan. Guru mengetik kesimpulan tersebut di laptop yang ditayangkan melalui proyektor. Semua peserta didik menuliskan kesimpulan tersebut di bukunya masing-masing dengan menyertakan tanggal dan materi hari ini. Aktivitas ini dimaksudkan agar peserta didik punya catatan yang dapat dipelajari atau dibaca kembali ketika mereka di rumah. Penggunaan teknologi di dalam kelas terkadang membuat peserta didik tidak memiliki catatan, sehingga mereka akan kesulitan dalam mempelajari kembali materi yang telah dipelajari di kelas. Selain itu, catatan tersebut dapat digunakan oleh orang tua untuk memonitor kemajuan perkembangan belajar anaknya di dalam kelas. Aktivitas ini dimaksudkan untuk menciptakan pembelajaran berkesadaran atau mindful learning. Kegiatan penutup yang kedua adalah peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran bersama. Refleksi ini bisa dilakukan dengan bertanya jawab langsung dengan peserta didik, atau guru dapat memberikan link Google Form untuk peserta didik isi sebagai refleksi pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik menyelesaikan kuis individual berbasis games online. Ini salah satu contohnya menggunakan Zep Quiz. Gitu. Tujuannya untuk menciptakan joyful learning. Pembelajaran menyenangkan dapat dilakukan 4.3 menggunakan permainan dalam belajar. Mengapa kuis individual ini menjadi sangat penting? Terkadang ketika peserta didik menyelesaikan masalah dalam lembar kerja, jawabannya itu adalah jawaban kelompok, sehingga guru perlu memonitor sampai sejauh mana setiap individu dalam kelas telah belajar. Selanjutnya kita akan melihat lembar kerjanya. Pada lembar kerja ini diawali dengan masalah makanan kesukaan. Di sini kalau dibaca lebih lanjut nanti akan diupload di website lembar kerja ini, bahwa masalah makanan kesukaan ini tujuannya untuk mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Poin 2.3 dalam rangka mewujudkan pembelajaran berkesadaran. Ini ada cerita satu, ada sekelompok peserta didik yang terdiri dari 5 orang, Bayu, Ardi, Marco, Marsha, dan Nelly. Mereka memiliki hobi dalam bidang olahraga. Dan pada cerita satu ini, peserta didik diminta untuk mengaitkan antara himpunan peserta didik dan himpunan olahraga kesukaan dengan memberikan tanda panah. Pertanyaan yang kedua, ini sengaja di bold. Sebenarnya pertanyaan ini atau tulisan ini dimaksudkan untuk membimbing peserta didik makna dari relasi. Ya. Jadi relasi itu sesungguhnya adalah aturan yang mengaitkan antara satu anggota himpunan tertentu dengan
anggota-anggota himpunan lainnya. Agar peserta didik mampu menemukan definisi tersebut, pembimbingan itu dilakukan secara intrinsik atau tersirat dalam pertanyaan-pertanyaan di lembar kerja. Jadi di sini ada pertanyaan, aturan apa yang mengaitkan anggota-anggota himpunan P? Himpunan P ini adalah peserta didik dan himpunan O. Pada cerita 1, himpunan O ini adalah olahraga kesukaan. Nanti di sini peserta didik akan mengisi, kemudian selain dengan gambar Bayu, Ardi, dan hobi sepak bola dan seterusnya, tuliskan pasangan terurut untuk semua peserta didik. Pada awal lembar kerja ini, ada bimbingan dari guru melalui contoh. Contohnya adalah Bayu, olahraga atau hobi olahraganya adalah sepak bola, Ardi sepak bola. Selanjutnya, bimbingan tersebut dikurangi dengan peserta didik mulai menuliskan sendiri titik-titik yang menghubungkan antara Marco dan olahraga kesukaannya. Poin yang keempat adalah himpunan pasangan terurut tadi itu dapat dinyatakan melalui diagram Cartesius. Jadi melalui cerita pertama ini ada 3 representasi yang dipelajari atau dibimbing oleh guru terhadap peserta didik. Yang pertama adalah melalui gambar atau diagram panah untuk menyatakan hubungan antara himpunan, kemudian menggunakan himpun relasi atau hubungan itu sebagai pasangan terurut, dan yang terakhir adalah menggunakan diagram Cartesius untuk menyatakan hubungan antara dua himpunan. Kemudian peserta didik dibawa pada cerita yang kedua. Kali ini bimbingannya semakin dikurangi dibandingkan dengan cerita yang pertama, tetapi esensinya sama. Ini menggunakan diagram panah, yang berikut himpunan pasangan terurut, kemudian relasi atau hubungan dinyatakan menggunakan diagram Cartesius. Poin yang penting pada nomor 9 ini, kata hubungan dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan istilah matematika yaitu relasi. Di sini guru memperkenalkan kata relasi sebagai padanan dengan kata hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan hobi dapat diganti dengan relasi hobi. Begitu pula dengan relasi kesukaan. Berdasarkan pengalamanmu menjawab soal-soal sebelumnya, tuliskan makna relasi di bawah ini. Jadi, aktivitas yang ke-9 ini sesungguhnya dimaksudkan untuk mengukur sampai sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran yang pertama. Mari kita lihat tujuan pembelajaran pertamanya. Ini. Mampu menemukan definisi menggunakan contoh dalam definisi relasi menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke aktivitas ke-10. Setelah peserta didik mampu menemukan definisi relasi menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik diminta untuk memberikan contoh relasi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang kedua, mampu memberikan contoh dari relasi. Berikutnya aktivitas yang ke-11. Ya. Misalkan himpunan A123, B45678, berikan contoh relasi dari himpunan A dan B dan nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah, himpunan pasangan terurut, dan diagram Cartesius. Yang B, berikan contoh lain dari relasi tersebut yang melibatkan himpunan A dan himpunan B. Aktivitas yang ke-11 ini dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang ketiga. Peserta didik mampu menyatakan relasi menggunakan 3 representasi, diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Cartesius. Di sini ingin ditekankan kalau kita punya 3 tujuan pembelajaran, maka setidaknya atau minimal kita punya 3 alat ukur untuk mengukur atau mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran ini tercapai atau belum tercapai. Demikianlah contoh perangkat pembelajaran mendalam pada materi relasi dan fungsi
di jenjang sekolah menengah pertama. Semoga bermanfaat. Terima kasih.